zaman Yunani. Zaman ini berlangsung dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Adapun faktor-faktor lahirnya filsafat zaman Yunani kuno yaitu yang pertama, pada bangsa Yunani seperti bangsa-bangsa sekitarnya terdapat suatu metodologi yang kaya dan luas. Yang kedua ada kesusasteraan Yunani. Yang ketiga ada pengaruh ilmu pengetahuan dari daerah timur kuno. Orang Yunani beruntung budi kepada bangsa timur untuk perolehan ilmu pengetahuan. Jadi adapun para filosof dan pemikirnya pada zaman Yunani kuno, itu yang pertama ada Thales, yang kedua ada Pythagoras, 3. Socrates. 4. Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republika atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Yang kelima, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecah persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam suatu sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut dengan silogisme. Perkembangan pemikiran filsafat pada zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada awal abad 6 Masehi sampai sekitar 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau The Dark Age. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivitas keilmuan yang mereka lakukan harus berdasarkan kepada keagamaan. Ataupun dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Filsafat pada abad pertengahan ini terdiri dari dua periode, yaitu 1. Periode patristik. Patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja, yaitu ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap, yaitu pertama, permulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesulitan, terutama berkaitan dengan filsafat Yunani, agama Kristen memantapkan diri dengan cara memperkuat gereja dan menetapkan dogma-dogma. Kedua, filsafat Agustinus. Agustinus merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma tersebut sebagai suatu keseluruhan. Seluruh pemikiran Agustinus diarahkan menuju Tuhan. Baginya, Kristen adalah sumber kebenaran. 2. Periode skolastik. Periode skolastik berlangsung dari tahun 860 Masehi sampai 1500 Masehi. Periode ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu A. Periode skolastik awal tahun 900 sampai 1200 Masehi, ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada masa awal ini, yang terlihat adalah persoalan universalia. Yang B, periode puncak perkembangan skolastik tahun 1300 Masehi, ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan terjadi pada masa Thomas Aquinas. Periode skolastik akhir tahun 1400 sampai 1500 Masehi, ditandai pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme
yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidaklah memberi petunjuk bagi tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal.